Halo, salam entrepreneur. Dengan saya Nazifatul Fuadiyah, mahasiswi program S2. Dalam mata kuliah Entrepreneurial Project 1, di sini saya akan menjelaskan tentang blog Learn Canvas di CV Jaya Indonesia Property yang bergerak di bidang jasa kontraktor. Dalam value proposition canvas di sini saya menemukan masalah, yaitu tren model rumah yang selalu berubah. Ini adalah masalah-masalah yang sering dialami oleh para pemilik rumah di saat ini. Masalah itu antara lain tren model rumah yang selalu berubah, ada keinginan untuk merenov rumah tapi dengan dana terbatas, ada yang ingin merenov rumah tapi bingung mulai dari mana, dengan waktu pelaksanaan yang lama, renovasi kecil tapi takut kemahalan jika dengan kontraktor. Yang kedua, di sini CV Jaya Indonesia Property memberikan solusi, yaitu paket renovasi rumah per bagian. Jadi tidak untuk renovasi menyeluruh, yaitu kita menawarkan paket renovasi khusus fasad atau tampak depan. Karena tampak depan adalah bagian rumah yang pertama kali memberikan kesan keindahan atau kemodernan atau selera pemilik rumah. Untuk yang ketiga adalah metrik utama, berisi tentang perencanaan desain fasad sebelum dan sesudahnya, time schedule yang seefisien mungkin, dan anggaran biaya yang sesuai budget konsumen. 3 metrik utama ini yang kita pakai untuk menjadi dasar pemasaran kita ke depan. Untuk struktur biaya, untuk paket renovasi fasad rumah ini terdiri atas biaya perencanaan, yaitu desain, perhitungan RAB, dan gambar kerja. Ini bisa kita menjualnya berupa perencanaan, ada yang juga menjual dari perencanaan juga sekalian jasa renovasinya. Untuk biaya pelaksanaan termasuk biaya material dan jasa konstruksi. Kemudian seluruh biaya akan diterjemahkan secara sederhana ke dalam biaya per meter persegi untuk memudahkan pemilik rumah untuk menghitung budget berapa yang akan dia keluarkan. Yang kelima adalah unique value proposition, yaitu kita memudahkan dan meyakinkan konsumen bahwa renovasi volume kecil dapat dilakukan oleh kontraktor. Jadi nanti pemilik rumah tidak akan bingung untuk mencari kemana dia akan mencari pelaksana untuk merenovasi rumahnya, ke mandor atau dengan kontraktor. Selanjutnya adalah merencanakan dengan matang dan kepastian biaya, karena perencanaan yang matang dan kepastian biaya anggaran adalah kunci utama keberhasilan sebuah proyek konstruksi atau renovasi rumah. Karena dua hal inilah yang menjadi momok pemilik rumah untuk memastikan, untuk memutuskan lanjut tidaknya sebuah merenovasi rumah. Selanjutnya adalah pemilik rumah akan terhindar dari drama penipuan pekerjaan oleh oknum mandor atau tukang lepas. Jadi dengan adanya penawaran ini, pemilik rumah akan yakin untuk melakukan renovasi rumah tanpa takut waktu yang lama, biaya yang membengkak, ataupun dengan hasil yang tidak sesuai dengan perencanaan. Yang keenam adalah unfair advantage. Jasa renovasi khusus fasad ini belum banyak diiklankan. Jadi kita mengambil paket ini karena belum ada kontraktor yang menawarkan jasa khusus fasad. Kebanyakan kontraktor akan menawarkan global, antara pembangunan dari nol atau renovasi total. Selanjutnya untuk segmen pelanggan atau masuk di sebuah market, kita akan menawarkan ke klaster perumahan, yang dimana klaster perumahan itu memperbolehkan untuk melakukan perubahan fasad rumah. Karena beberapa klaster rumah biasanya tidak boleh untuk melakukan perubahan fasad rumah, atau yang memiliki rentan waktu di mana masa KPR belum selesai. Selain itu kita akan masuk ke perumahan yang memiliki umur yang sudah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, atau yang memiliki desain lama. Yang ketiga adalah pemilik rumah yang masih pasangan muda yang ingin model rumah desain kekinian. Selanjutnya adalah ASN yang memiliki pendapatan tetap, di mana kita akan masuk ke pasar-pasar yang mendekati kepastian untuk melakukan renovasi rumah dan mampu untuk merenovnya. Yang ke-8 adalah channel. Kita akan melakukan saluran marketing ini melalui media sosial, melalui Instagram, Facebook,
Selain itu juga brosur, dan untuk ASN kita akan presentasi di acara-acara dinas pemerintah.